Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di warung kopi ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan yang terjadi di dunia kripto. Dan bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia cryptocurrency, saya mengundang teman-teman untuk nongkrong-nongkrong sambil jagongan, sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX untuk menikmati hidangan berupa update info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, kita akan jalan-jalan dulu ke luar negeri, terutama ke Amerika, untuk mendengar pendapat seorang konglomerat terkenal dunia yang bernama Elon Musk. Kita akan lihat di sini ada sebuah artikel dari Watcher Guru. Watcher Guru ini adalah sebuah artikel yang menjadi rujukan juga bagi para pemain di dunia cryptocurrency, baik investor maupun trader. Jadi kita di sini akan membaca sebuah artikel yang berisi pendapat dari Elon Musk. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman, Elon Musk berbicara tentang adanya de-dollarization. Kita tahu bahwa hari ini banyak negara mulai meninggalkan dolar, termasuk Indonesia, tetapi pergerakan meninggalkan dolar ini dipelopori oleh Cina, India, kemudian Rusia, Brazil, dan Afrika Selatan, serta India. Ada 6 negara teman-teman. Nah sekarang Elon Musk berbicara tentang mata uang dolar ini dari sudut perspektif weaponizing currency. Jadi kita ingin tahu mungkin bagi teman-teman apa yang dimaksud dengan senjata mata uang. Jadi weaponizing currency atau mempersenjatai mata uang itu adalah istilah yang mengacu pada praktek negara-negara atau pihak yang menggunakan mata uang mereka sebagai alat politik atau ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional atau memberikan sanksi ekonomi terhadap negara lain. Biasanya praktek ini melibatkan manipulasi nilai tukar mata uang atau penggunaan sanksi ekonomi yang menargetkan mata uang tertentu untuk mempengaruhi keputusan ekonomi negara lain atau untuk memperkuat posisi mata uang mereka dalam perdagangan internasional. Jadi praktek ini seringkali memicu gerakan de-dollarisasi di mana negara-negara lain berusaha mencari alternatif dari mata uang yang dianggap sebagai senjata. Jadi teman-teman tahu bahwa Amerika Serikat itu telah menjadikan uangnya sebagai senjata untuk menekan Iran, kemudian menekan Rusia dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina. Itu Amerika melarang pemerintah Rusia untuk menggunakan dolar, sehingga itu adalah sebuah bentuk sanksi teman-teman, karena kita tahu bahwa mata uang dolar adalah alat transaksi internasional, tetapi dampaknya adalah sekarang banyak negara mulai meninggalkan dolar. Jadi ini adalah semacam buah si malakama bagi pemerintah Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat artikelnya teman-teman, di tengah gerakan de-dollarisasi yang semakin berkembang secara internasional, CEO Twitter Elon Musk telah mengomentari tentang mempersenjatai mata uang ketika dolar Amerika Serikat mengalami penurunan luar biasa. Kalau kita lihat di Twitter ini, dia mengomentari, bikin status ini teman-teman. Jadi perkembangan ini terjadi di tengah pergeseran keseimbangan kekuatan negara-negara BRICS yang saya sebutkan tadi di awal. Ada 6 negara yang memblokir dolar. Jadi secara khusus kelompok tersebut telah berupaya untuk menggantikan mata uang Amerika dalam perdagangan internasional. Akhirnya berbagai negara telah mengikuti dengan mengembangkan mata uang alternatif untuk urusan internasional. Kemudian membahas penurunan dolar Amerika Serikat, kata de-dollarisasi telah menjadi kata yang relevan sejauh ini. Jadi secara khusus karena pentingnya dolar Amerika yang memudar di tingkat internasional,
sekarang salah satu figur paling terkenal di Amerika yaitu Elon Musk angkat bicara dalam persoalan ini. Jadi CEO Twitter Elon Musk ini telah bicara, kalau kita lihat statusnya di sini teman-teman, dia menyatakan bahwa dedolarisasi itu adalah sesuatu yang nyata dan terjadi dengan sangat cepat. Kemudian dia juga menyatakan bahwa jika Anda mempersenjatai mata uang Anda terlalu sering, artinya menggunakan mata uang Anda untuk menghantam banyak negara, maka negara-negara lain akan berhenti menggunakan mata uang Anda. Nah, sekarang apa korelasinya dengan Pi Network, teman-teman? Kita lihat di white papernya. Jadi kita tahu bahwa Pi Network ini adalah sebuah mata uang digital. Ada kelebihan yang dimiliki oleh mata uang digital, teman-teman, dibandingkan mata uang fiat. Karena tadi seperti yang kita bahas, mata uang fiat itu bisa dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu, katakanlah seperti pemerintah Amerika menggunakan mata uangnya untuk menghabisi negara lain. Jadi mata uang digital, kita tahu seperti Pi Network itu memiliki potensi untuk menjadi solusi dari kasus kejadian yang dialami oleh dolar. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh mata uang digital. Yang pertama adalah desentralisasi. Jadi mata uang digital itu tidak dikendalikan oleh satu entitas atau pemerintah, melainkan oleh jaringan terdesentralisasi yang terdiri dari banyak node, sehingga ini membuatnya sulit untuk diretas atau dimanipulasi oleh satu pihak. Kemudian dari sisi keamanan, mata uang digital ini menggunakan teknologi enkripsi yang kuat, dan transaksi yang dilakukan melalui jaringan blockchain itu membuatnya lebih sulit untuk dipalsukan. Jadi tidak seperti uang fiat, itu sangat gampang dipalsukan, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah transparansi, teman-teman. Jadi setiap transaksi di jaringan mata uang digital itu tercatat di blockchain publik. Kita bisa melihat seluruh transaksi Pi itu akan tercatat di Block Explorer. Sementara transaksi perbankan biasanya bersifat tertutup, tidak terbuka untuk publik. Kemudian yang keempat adalah biaya yang sangat rendah. Terus kemudian kecepatan dari transaksi mata uang digital itu jauh lebih cepat dibandingkan kita transfer bank menggunakan SWIFT, atau seperti yang kita selama ini mengirim uang mungkin dari luar negeri ke Indonesia, itu sangat lama. Kemudian yang keenam adalah aksesibilitas. Jadi mata uang digital itu dapat dibeli dan dijual di seluruh dunia. Jadi kita berharap agar Pi Network segera open mainnet, karena pada saat open mainnet ini Pi Network juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi bagi hancurnya nilai dolar yang ada di Amerika Serikat. Karena pada saat open mainnet, otomatis Pi Network akan bisa dibeli melalui bursa kripto atau secara langsung peer-to-peer. Kemudian yang salah satu kelebihan dari Pi Network yaitu tidak adanya batasan geografis, teman-teman. Jadi mata uang digital seperti Pi Network itu dapat digunakan di seluruh dunia tanpa adanya batasan geografis atau perbedaan mata uang. Tidak seperti dolar, kalau kita lihat berbeda dengan nilainya dengan rupiah dan lain-lain. Dan yang paling penting, teman-teman, adalah bahwa mata uang kripto seperti Pi Network itu tidak terpengaruh oleh inflasi. Itu yang paling sangat penting sekali yang teman-teman harus pahami. Kenapa? Karena mata uang digital tidak terpengaruh oleh inflasi karena pasokannya sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa Pi Network ini total pasokannya adalah 100 miliar, sementara uang fiat itu setiap hari dicetak dari ruang hampa udara, sehingga harganya Pi Network itu pada saat berhadapan dengan dolar maupun rupiah semakin tahun akan semakin naik karena jumlahnya terbatas, sehingga akan berlaku hukum pasar. Jumlah yang terbatas berhadapan dengan jumlah mata uang fiat yang tidak terbatas, otomatis harga Pi Network akan meledak ke depan karena jumlahnya sangat terbatas. Sementara mata uang yang kita kenal seperti rupiah atau dolar itu diciptakan dari ruang kosong atau ruang hampa udara dan tidak terbatas jumlahnya. Jadi demikian untuk pembicaraan teman-teman tentang Pi Network. Semoga jadi pencerahan bagi kita semua dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.